pembelajaran di channel Matematika Math-is-Me. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdapat pada garis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Garis bilangan itu sendiri merupakan sebuah garis. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar ada perbedaan antara garis, ruas garis, dan juga sinar garis. Kalau dibilang dia garis, maka dia tidak sama seperti ini. Garis itu dia tidak berujung. Nah, ini disebut garis. Dia tidak berujung dan biasanya disimbolkan tidak berujungan itu dengan tanda panah, artinya dia masih lanjut ke arah sana dan juga masih lanjut ke arah sana. Kemudian dari namanya sinar garis. Sinar garis itu dia memiliki satu titik pangkal dan ke arah sebuah arah yang tak berujung juga. Jadi arah yang tak berujung hanya satu. Contohnya kalau mau kita ambil yang sederhana, center. Center itu ada titik pangkal lampunya dan ujungnya tuh bisa jauh sekali, bahkan mungkin bisa tidak berujung kalau senternya punya daya yang besar. Nah, kalau yang namanya ruas garis itu dia memiliki dua titik pangkal dan juga titik ujung, jadi dia dibatasi oleh dua titik. Nah, ini namanya ruas garis. Jadi walaupun tiga-tiga ini bentuknya garis lurus, tapi namanya berbeda. Yang ini adalah garis, ini adalah sinar garis, sedangkan yang ini adalah ruas garis. Oke, kita kembali ke garis bilangan. Garis bilangan itu kita pakai yang ini. Garis bilangan itu adalah garis yang dimana terdapat titik-titik bilangan. Nah, dan jarak titiknya ini diperhatikan karena pada kemarin ada aktivitas yang harus dikerjakan, tapi banyak yang salah menggambar. Jarak titiknya itu harus sama, ya. Jarak titiknya harus sama, tidak boleh berbeda. Kalau 1 cm 1 cm semua, kalau 2 cm 2 cm semua. Nah, tadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Saya masukkan bilangan nol di sini. Jadi nol ini adalah bilangan nol. Yang positif itu biasanya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian yang negatif itu di sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Jadi yang kesana ini adalah bilangan 0. Ini adalah bilangan bulat positif yang ke arah sana, sedangkan yang ke arah sini adalah bilangan bulat negatif. Jadi ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Nah, saya sangat menekankan pemahaman mengenai garis bilangan. Mengapa? Karena itu adalah dasar untuk mempelajari bagaimana menjumlahkan maupun mengurangkan bilangan bulat. Itu sangat penting. Sebagai contoh, misalkan saya punya seperti ini, penggunaan garis bilangan untuk menjumlahkan atau mengurangkan. Kita punya contoh misalkan negatif 3 ditambah dengan 4. Hasilnya berapa? Ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau dia ada 4 syarat ya, syarat penggunaannya. Yang pertama, kalau dia ditambah dengan bilangan bulat positif, kalau dia ditambah bilangan positif, bergeser ke kanan. Kalau ditambah bilangan negatif, maka kebalikannya bergeser ke kiri. Kemudian yang ketiga, kalau dikurang
positif, dia bergeser ke kiri. Kalau dia dikurang bilangan negatif, bergeser ke kanan. Ya, ini adalah 4 syarat dalam kita mengolah mencari jawaban dengan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang bagaimana mengetahui negatif 3 ditambah 4? Ya berarti kita gambar dulu garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya. Nah, setelah kita gambar garis bilangannya, letakkan titik 0. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, yang pertama adalah negatif 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, yang pertama negatif 3. Maka kita gerakan dulu dari 0 ke negatif 3. Dia bergeser dulu ke arah negatif 3. Ini adalah langkah yang pertama. Ini langkah yang pertama. Kemudian dia ditambah 4. Ditambah 4 artinya ditambah bilangan positif. 4 positif. Tanda tambah ini adalah tanda operasi hitung. 4-nya dia tandanya positif. Maka dia akan bergeser ke kanan sejauh 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia akan ke sini. Dia akan tepat. Ternyata di sini. Berarti ini langkah yang kedua dan inilah jawabannya. Berarti negatif 4 ditambah dengan 3 sama dengan 1. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana jika negatif 5 ditambah negatif 2? Caranya sama saja, kita bikin lagi garis bilangannya. Misalkan 0 di sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Sini negatif 8. Pak, 0 apakah harus di tengah? Tidak, 0 tidak harus di tengah. 0 bisa di sini. Bisa juga di sebelah sini, terserah, tergantung kebutuhan. Tidak harus berada di tengah-tengah. Gitu. Nah, kemudian negatif 5 berarti dari 0 bergeser dulu ke kiri ke arah negatif 5. Kira-kira buat garis gambar harus rapi ya. Orang matematika itu benar-benar rapi. Cara yang langkah yang pertama. Kemudian dia ditambah dengan bilangan negatif. Ditambah negatif 2. Kalau ditambah bilangan negatif berarti dia bergeser ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Ya kan dia kurang 2, jadi jalannya ke sini. Dia berhenti tepat di negatif 7. Berarti jawabannya negatif 5 ditambah dengan negatif 2 adalah negatif 7. Ya, kurang lebih seperti inilah caranya. Begitupun juga dengan dia dikurang bilangan positif, dia bergeser ke kiri, dikurang bilangan negatif, dia juga bergeser ke kanan. Nah, kamu bisa menyaksikan dan membandingkan dengan jawabanmu di rumah, apakah sudah benar atau belum. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Apakah ada cara lain selain dari bilangan? Ada. Tetap jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, selanjutnya apakah ada cara lain selain menggunakan garis bilangan? Tentu ada, yaitu dengan menggunakan cara kalau di buku itu ada namanya cara kancing baju ya, pin yang positif negatif. Tapi menurut saya itu lebih kalian harus menginikan lagi segala macam. Nah, kalau ini adalah cara berpikir dengan metode berutang. Nah, contohnya seperti ini. Berapakah hasil dari negatif 2 ditambah dengan negatif 3? Kalau negatif atau dikurang,
itu buat saya hutangnya bertambah. Jadi kira-kira saya sudah punya hutang 2, kemudian saya nambah lagi hutangnya 3. Berarti hutang kamu semakin besar. Hutang kamu menjadi 5 dan itu statusnya hutang. Atau contoh, saya punya 7 kemudian ditambah dengan negatif 3. Artinya saya 7 ditambah negatif 3 itu bisa dibahasakan saya sudah punya 7, yang positif itu punya kita, sedangkan negatif itu punya hutang. Kemudian tapi saya masih punya utang di 3. Berarti sesungguhnya punya saya berapa? Sesungguhnya punya saya punya 7, kemudian saya masih punya utang 3, maka saya bayar utangnya 3, punya saya tinggal 4. Saya punya negatif 4, saya tambah dengan 8. Saya punya utang 4, ini punya saya 8, saya bayar. Susu nggak kembali nggak? Iya, berapa? 4. Ya, kemudian ini untuk kasus khusus, dikurangi bilangan negatif. Oh begini, misalkan saya punya utang 4, kemudian ngambil lagi 2. Kan utang lagi 2. Itu sama saja negatif 6. Kalau dia dikurangi bilangan negatif, untuk dikurangi bilangan negatif, dia artinya sama saja dia ditambah. Negatif 1 ditambah 3. Perhatikan baik-baik ya. Untuk dikurangi negatif, tanda dalam kurungnya dibuka, negatif berubah menjadi positif, ininya hilang. Ininya negatif plus, negatifnya hilang. Ini khusus ini saja, khusus kasus dikurangi bilangan negatif. Dia menjadi tanda tambah. Saya punya utang 1, saya bayar 3, kembali 2. Oke, kalau kamu masih ada kesulitan mengenai cara metode utang, kamu bisa bertanya di kolom komentar atau mungkin bisa bertanya langsung di classroom sehingga kita bisa berdiskusi dan kamu juga tidak makin bingung. Oke, kita akan kembali ke penjelasan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Ya, baik. Kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Perkalian dan pembagian bilangan bulat sama seperti perkalian dan pembagian bilangan yang lain, seperti bilangan biasa yang lain, hanya saja berbeda antara tanda positif dan negatifnya. Contoh 4 dibagi 2 ya 2, 3 dikali 2 ya 6. Sama saja aturan seperti itu, hanya aturan tandanya. Ada aturan tanda dalam perkalian dan pembagian yang tidak bisa dilanggar, baik perkalian maupun pembagian. Nah, kamu bisa catat nanti ya di sini. Nah, kalau perkalian, ketika dia bilangan positif dikali dengan bilangan positif, hasilnya pasti positif. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Begitu juga dengan pembagian. Atau boleh saya bilangnya kalau tandanya sama, positif positif negatif negatif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau tanda berbeda, hasilnya pasti negatif. Dan begitu juga dengan pembagian, sama, positif dibagi positif, ya hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Ya, baik perkalian maupun pembagian sama saja. Kalau tandanya sama, positif-positif, dia hasilnya positif. Kalau dia tandanya berbeda, hasilnya negatif. Contoh, misalkan saya punya negatif 8 dikali dengan 2. Kita tidak perlu membingungkan tanda negatifnya. Cukup lihat angkanya, 8 dikali 2. 8 dikali 2 berapa? 16. Baru kita pikirkan tandanya. Negatif dikali dengan positif. Negatif dikali positif hasilnya pasti negatif. Cukup mudah bukan? Contoh lagi, saya punya 22 dibagi negatif 2. Jangan bingung dengan tanda negatifnya dulu. Lihat dulu angkanya. 22 dibagi 2. Berapa 22 dibagi 2?
11. Nah, lihat tandanya, ini positif dibagi dengan negatif, berarti ini menjadi negatif. Positif dibagi negatif jadi negatif. Ya, kira-kira seperti itu ya anak-anak. Apakah kamu bingung? Kalau kamu bingung, jangan lupa bertanya di Google Classroom ataupun bertanya di kolom komentar dan biarkan kita berdiskusi. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Kita sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan bulat, dan juga ada beberapa cara tertentu. Saya harap ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tindakan saya yang mungkin tidak berkenan di hati kalian semua. Kiranya kalian mengampuninya seperti Tuhan mengampuni kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.